Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi A dan Teteh, apa kabarnya hari ini? Semoga A dan Teteh dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk pembelajaran hari ini, A dan Teteh dapat membuka buku tema di subtema yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selain hewan, manusia, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara alami. Lalu yang kedua dengan cara buatan. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Perkembangbiakan secara alami adalah tumbuhan berkembang biak dengan caranya sendiri tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan tersebut berasal dari bagian-bagian tumbuhan seperti berikut ini. Yang pertama biji, contohnya bibit mangga. Yang kedua tunas, contohnya tunas pisang. Yang ketiga umbi, contohnya umbi kentang. Yang keempat spora, contohnya suplir. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami ada berbagai cara. Nah, untuk yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Mari kita lihat gambar berikut ini. Gambar ini merupakan contoh bagaimana tumbuhan berkembang biak melalui biji. Pohon akan mengeluarkan bunga yang kemudian menjadi buah mangga. Buah mangga yang memiliki biji akan tumbuh menjadi pohon apabila kita tanam. Selain pohon mangga, contoh lainnya tumbuhan yang berkembang biak dengan biji yaitu jagung dan pepaya. Pembahasan yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas biasanya hidup bergerombol atau berkelompok. Contoh tumbuhan tersebut adalah pohon pisang. Pada tumbuhan pisang, tunas tumbuh di dekat induknya. Tunas pada tumbuhan tersebut tumbuh pada pangkal batang induk dekat sistem perakaran. Selain pohon pisang, tumbuhan yang berkembang biak melalui tunas contohnya pohon bambu, pohon tebu, dan juga cocor bebek. Berbeda dengan pisang, bambu, dan tebu, tunas pada tumbuhan cocor bebek tumbuh di daunnya. Tepian daun akan ditumbuhi tunas-tunas calon tumbuhan baru. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Biasanya ada di dalam tanah. Bentuk umbi biasanya menggembung. Ada beberapa jenis umbi. Yang pertama, umbi lapis. Umbi lapis adalah jenis tanaman dengan daun yang berlapis-lapis. Lapisan daun tersebut nantinya akan membentuk batang. Bakal tunas tumbuh dari lapisan-lapisan umbi tersebut. Contohnya bawang merah. Lalu yang kedua yaitu umbi batang. Umbi batang adalah cara berkembang biak tumbuhan melalui batang yang ada di dalam tanah. Batang tersebut fungsinya menyimpan cadangan makanan dan sebagai pembentuk tunas baru. Contohnya kentang dan ubi jalar. Lalu yang terakhir yaitu umbi akar. Akar pada tanaman ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Selain itu, tanaman ini tumbuh dari batang yang kita tanam. Contohnya wortel dan singkong. Yang keempat, perkembangbiakan dengan spora. Contoh tanaman yang berkembang biak melalui spora yaitu tanaman suplir. Tanaman ini memiliki bintik-bintik di belakang daunnya. Inilah kotak spora. Di dalamnya terdapat biji-biji yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan dengan cara buatan.
Perkembangbiakan ini terjadi dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan buatan adalah mencangkok dan menyetek. Tumbuhan yang dapat dicangkok hanya tumbuhan yang berkambium atau tumbuhan yang memiliki batang berkayu. Adapun langkah-langkahnya untuk mencangkok adalah sebagai berikut. Kita dapat mengupas kulit pada batang yang akan dicangkok. Lalu, bungkus batang tersebut dengan tanah. Siram bungkusan tersebut hingga tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, kita dapat menanam hasil cangkokan pada tanah. Yang kedua yaitu menyetek. Perkembangbiakan ini adalah cara paling mudah. Kita hanya memotong bagian tumbuhan, kemudian potongan tersebut dapat ditanam di dalam tanah. Beberapa contoh tanaman yang dapat disetek adalah singkong dan bunga mawar. Wah, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Terima kasih A dan Teteh sudah menyimak pembelajaran hari ini. Apabila ada hal yang tidak dimengerti, A dan Teteh bisa bertanya ke Bapak dan Ibu guru. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.